Bahkan orang tua saya dulu marahin saya waktu saya kecil SD kelas 3. Tuh saya ngikat ayam pakai bambu, senjatanya itu pakai bambu tadi. Tajihnya itu ya. Marah-marah luar biasa. Kamu nggak mungkin bisa ngikuti langkah-langkah bapak. Nah, disitulah saya sama salah satu teman saya, yang tidak perlu saya sebutkan namanya, yang mudah-mudahan bisa mendengar video ini. Salah satu teman di daerah Sampang sana, saya itu dikasih ekstasi. Ekstasi ya. Taruh di dalam minuman. Wah, di situ udah gila saya. Terus pengalaman lagi di Filipina ini yang membuat saya itu terharu. Saya pernah ditanyakan oleh teman-teman perawat ayam. Kebetulan saya setiap ke Filipina nggak jarang saya tidur di hotel. Saya tidur di kandang, berbaur sama perawat ayam, tidur sama mereka. Karena tujuan saya untuk belajar ke sana, bukan untuk senang-senang. Jadi mereka bertanya pada malam-malam mau tidur di kandang. Dia bilang gini, hanya kamu satu-satunya orang asing yang datang ke Filipina yang tidak bawa bodyguard. Yang lain semua pada bawa bodyguard 3-4 orang. Karena memang sabungnya itu memang kelas sudah bergengsi Kak ya? Ya kalau di Filipina kan senjatanya bukan parang atau pisau di sana. Jadi teman-teman dari Indonesia terutama Cina-Cina yang datang dari Filipina rata-rata mereka sewa tentara. Lebih-lebih kalau mau masuk ke pedalaman, kok peternakan ayam itu kan di daerah provinsi, di daerah Davao, itu di gunung. Rata-rata mereka bawa laras panjang dikawal. Saya enggak, sendirian nyelonong kemana-mana. Itu yang membuat mereka heran. Apa memang di Filipina itu sabung ayam itu legal apa ilegal? Oh legal. Oh legal di sana. Legal. Itu dan juga sistem taruhannya gimana Kak? Bednya itu gimana? Ada minimum bed, maksimumnya unlimited. Untuk mata uang yang dipakai? Filipina peso. Filipina peso ya. Ya. Jadi teman-teman tuh heran, kenapa kamu nggak bawa bodyguard? Ya, memang sesuai niat saya berangkat kemanapun, saya ingin mencari saudara tanpa harus membeda-bedakan etnis, budaya dan lain-lain. Terus saya bilang, buat apa saya bawa bodyguard ke Filipina? Saya datang bertamu ke sini dengan niat baik, ingin mencari saudara dan teman. Terus fungsinya bodyguard buat saya apa? Kan sudah ada kalian yang menjaga saya. Wah, ini yang membuat mereka senang. Akhirnya mereka memeluk saya. Luar biasa dia bilang. Loh memang iya kan saya bilang. Kita makan bareng, tidur bareng, udah kayak saudara saya bilang. Kalau saya ada apa-apa masa kalian tega, saya bilang. Betul. Kalau bodyguard hanya bayaran, mereka kalau ada apa-apa pasti lari. Iya. Karena nggak punya hubungan emosional. Nah disitulah perjalanan saya main ayam. Yang terakhir itu kalau nggak salah saya main tahun 2016 itu main di Pitmaster. Itu yang mengadakan ketua gangster seluruh Filipina, Atong Ang yang mengadakan. Mainnya di kasino di sebuah mall yang termasuk mewah di Setwood namanya. Dan itu juga saya membuat sebuah sejarah lagi. Dapat juara juga di sana. Kami gugur di semifinal karena miskomunikasi. Salah main penyisihan saya waktu itu hari Minggu. Ternyata saya nggak dapat info. Semifinalnya main hari Selasa, saya pikir hari Rabu. Jadi saya nggak siap. Informasi mendadak mau main hari Selasa, ayam nggak sempat istirahat. Senin ayam kasih mandi. Hanya gugur di semifinal. Penyisihannya dua-duanya menang dengan yang sangat fantastis. Itu yang saya kalahkan itu Eric De La Rosa, Junmin, siapa ya? Jerry Ramos namanya, milioner di sana juga, itu juara solo champion waktu di Uslaser. Itu betul-betul luar biasa. Orang-orang bilang nggak masuk akal, masih ada tuh videonya di Facebook. Ya itulah yang sudah Kak Soleh lakukan ya di Filipina juga sabung ayamnya. Mungkin saya juga mempunyai teman-teman orang Filipina juga Kak. Mungkin menonton video ini ya, Magandang Gabi, Magandang Umaga. Magandang Umaga, Magandang Umaga, Magandang Tanghali.
itu mungkin menonton video ini bisa jadi dipetik pelajarannya juga dari apa yang sudah dialami oleh The Legend of Sabung Ayam Madura seperti itu. Dan sekarang kalau tadi saya menanyakan awal mula menyukai sabung ayam, Kak. Sekarang saya ingin menanyakan kenapa alasannya bisa berhenti dari sabung ayam? Ya itu juga sebenarnya secara tidak sengaja dan di luar dugaan. Di luar dugaannya, Kak? Kesimpulan saya ini sudah nggak kurang-kurang dikasihi sama Yang Maha Kuasa. Luar biasa kasih sayang Allah kepada saya, sehingga bisa keluar dari dunia itu nggak mudah. Iya. Seperti halnya saya keluar dari dunia malam itu bukan hal yang mudah juga. Kalau bukan karena kehendaknya nggak mungkin. Apa memang ada cerita-cerita menarik yang dialami Kak Soleh, atau ada kejadian-kejadian apa sehingga bisa keluar dari dunia sabung ayam itu, Kak Soleh? Cerita yang menarik juga mengharukan. Jadi mungkin karena doa orang tua, doa anak dan istri. Tapi yang pasti persis saya berubah itu kebetulan yang saya tahu doa guru saya. Jadi awalnya gini, saya sekitar hampir 1 tahun nggak jarang datang ke Filipina. Saya fokus main di Indonesia. Karena di Indonesia sudah ada acara derby juga. Jadi permainan ayam yang style Filipina gitu ya. Dan orang-orang Filipina banyak datang sih. Oh, internasional juga itu? Nasional, tapi orang Filipina nggak diundang ke sini, dibeli orang-orang Indonesia. Waktu itu main di Bali. Alhamdulillah di situ saya juga memecah rekor. Jadi ayam-ayam dari breeder Filipina itu ketemu ayam saya 5 kali, hanya menang sekali. Nah, setelah itu pertemuan lagi udah susah cari musuh, khususnya di Bali. Udah banyak jadi temen, dan saya pikir ini sudah waktunya berhenti. Udah mulai saya udah mulai lelah. Lelahnya tadi karena memang sudah kesulitan mencari musuh, Kak, ya? Salah satunya. Jadi itu yang salah satu alasan Kak Soleh keluar dari sabung ayam, Kak Soleh? Belum. Saat itu masih belum punya niat berhenti. Karena ayam di sini mungkin masih 1000 lebih waktu itu. Nah, dengan berjalannya waktu, saya dipanggil salah satu tokoh kiai ya di desa sebelah untuk minta tolong dia membuatkan lapangan kuda. Lapangan kuda sprint di Madura. Saya ke sana di Desa Lante. Nah, begitu saya masuk ke halamannya, saya kok bertatapan langsung dengan 2 ekor kuda. Dua-duanya warna hitam. Cuman seakan-akan kuda yang kecil ini yang masih umur 9 bulan ini kok kayaknya ngelihat saya terus. Saya juga perhatian ke sana. Ini semua atas kehendak Allah. Jadi saya jadi beban, nyampe ke sini itu saya beban. Terus anak saya pulang sekolah TK, si Mehmet. Ini saya bilang ke Hamid itu, nah di tempatnya kiai sana ada kuda cakep, aku bilang gitu. Kebetulan di sininya ada belasnya putih kayak Trisula. Ini kayak nyambung gitu waktu saya temui. Saya ceritakan sama anak. Oh ya Pak, di mana Pak? Langsung anak saya minta antar. Suruh antar ke anak-anak. Begitu diantar ke sana, udah nyampe sini minta dibeli kuda itu. Nah, 2 hari kemudian saya ketemu sama orang kepercayaan kiai itu. Saya di lapangan tuh waktu mau ngerjain lapangan kuda itu, kebetulan pakai alat saya. Terus saya nanya ke orang kepercayaan kiai, seandainya dikasih kuda itu saya mau gitu. Oh ya nanti tak sampaikan ke kiai. Nah, 2 hari kemudian lagi dia ke sini. Si itu orang kepercayaan kiai. Oh iya. Alhamdulillah kudanya dikasih. Tapi kudanya itu sudah pernah ditawar 80 juta. Aduh, kalau sebesar itu aku nggak kuat ya gitu. Nah,
Hanya dia kembali di lapangan ngomong, suruh ambil 50, suruh bawa 50. Nah, selang 1 minggu dari situ, di sini kan sudah lama saya nggak ngasah pisau semenjak kejadian itu. Kebun ayam masih full. Sebanyak ya. Nah, terus saya mendengar ada undangan sabung di Desa Lembung yang ada orang Pontianak, ada orang dari luar main. Wah, itu sudah gairah main saya. Ini kesempatan gitu. Lagi adrenalin nggak ya? Jadi saya nyiapkan ayam kalau nggak salah waktu itu 12 ekor. Pas saya mau berangkat ke sabung ayam, mobil saya udah nyampe pintu itu, ada pickup dari sebelah, dari atas ini, dari selatan, masuk ke pagar, bawa kuda. Kuda yang tadi punya kiai. Ternyata kuda punya kiai itu sudah diantar. Saya bilang, ini nggak punya uang, kok sudah dibawa sekarang? Sudah gampang kata kiai. Kenapa? Ya saya janji 1 minggu, saya bilang gitu. Hanya karena saya nggak punya kandang, saya minta tolong anak-anak suruh di halaman itu. Karena nggak punya kandang, saya minta tolong suruh sewa terop. Jadi sementara saya berangkat ke sabung, diikat ke terop. Tempat makan semua belum ada. Saya berangkatlah ke sabung ayam. Nah, nyampe sana, ayam saya yang pertama itu jadi, itu juga di luar dugaan. Ayam saya habis mukul, tadinya nancap ke tanah. Kan nggak boleh dicabut. Dipukul sama musuhnya. Alhamdulillah menang. Yang kedua, setelah ketemu 1 kali, ayam saya musuhnya luka, sama-sama luka. Pisau ayam saya lepas. Hilang kena pisau musuh jadi lepas. Tinggal kakinya. Jadi tarung tanpa pisau. Alhamdulillah menang. Setelah itu saya udah mulai ngerem. Udah dapat untuk bayar kuda udah lebih. Dan saya pulang. Sorenya saya bayar kuda itu. Besoknya main lagi, alhamdulillah dapat lagi. Tapi kudanya luka semua. Pas ayam saya menang 1, katanya kudanya kaget lari. Jadi teropnya dibawa lari. Lecet semua kaki. Nah, semenjak itu keinginan saya untuk megang ayam itu nggak ada nggak selera. Apalagi mengasah pisau. Fokus ngeliatin kuda terus tiap malam masih makan. Nanti saya bikin kandang. Nah, setelah itu saya diundang teman main di Bali, derby. Saya hanya kirim ayam, jual ayam. Sampai sana nggak main, nonton, suruh ikat. Udah nggak ada selera main. Itu saya terakhir ke Bali. Terus pulang ke sini. Ini salah satu penyebabnya yang terus saya berhenti itu dari anak saya, si Abdul Hamid ini. Anak yang nomor berapa itu, Pak? Yang nomor 4. Kebetulan sebelum itu kan saya nggak punya anak cowok. Saking kepinginnya itu nazar macam-macam. Sampai Allah memberikan saya anak cowok. Nah, saya kan aktif dulu tuh bakti sosial ya. Masuk bedah rumah, santunan. Setiap saya ada rasa sayang untuk mengeluarkan bantuan itu, anak saya yang celaka. Dulu pernah ininya sobek. Baru saya sadar bulan ini saya ngeluarin santunan 2 hari. 4 kali kejadian. Mudah-mudahan itu yang terakhir. Setelah itu anak saya sakit tipes. Opname di Bangkalan 4 hari. Baru saya ingat. Saya keluarin sembuh. Terus yang ketiga anak saya itu batuk. Tak bawa ke Adi Husada. 4 hari juga di sana. Tapi batuknya semakin parah. Bahkan ngelihat dia aja batuk itu saya nggak tega. Mata sama lidahnya kayak mau keluar. Akhirnya saya bawa pulang. Ini punya penyakit biasa. Saya putuskan sama istri saya, keluarkan sekarang santunan. Keluarin saya ngundang ada orang di desa sebelah itu. Suruh kasih obat, sembuh. Itu pas saya mau berangkat ke Bali. Nah, mudah-mudahan ini yang terakhir, soalnya yang terakhir. Semoga nggak terulang lagi. Pas bulan puasa kemarin, pengeluaran saya banyak, modal saya udah tinggal dikit. Saya udah ngomong sama istri saya, kita libur dulu, nggak usah ngasih santunan. Modalnya udah tipis banget. Saya bilang seperti itu. Akhirnya anak saya jatuh di gunung, pas bulan puasa. Yang biasanya orang dibantu, ini mau menjelang lebaran, 'Lebaran, 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 '
Jatuh dan saya bilang anak saya udah nggak ada waktu itu. Dan saya sudah nggak pernah merasakan susah, nggak pernah mendapatkan cobaan seberat itu. Ketika melihat anak sudah terkapar jatuh, kecor. Saya bawa ke Surabaya, di perjalanan anak saya muntah darah. Terus saya peluk anak saya nggak nangis sama sekali, cuma meluk saya katanya dingin. Muntah darah sudah beberapa kali, saya udah putus asa. Jadi harapan anak saya hidup saya udah nggak ada harapan. Terus saat itu saya ingat dengan mimpi saya. Oh ya Allah. Di situ begitu saya ingat mimpi saya mempunyai keyakinan bahwa anak saya tidak akan mati. Karena setiap anak saya yang melahir dalam kandungan, saya minta kepada Allah, ya Allah, jangan lahirkan anak saya itu kalau mau jadi anak yang tidak baik. Jangan sampai lahir ke muka bumi kalau anak saya akan bikin malu keluarga. Itu nazar saya. Saya minta anak-anak saya yang dalam kandungan itu kalau memang mau jadi orang yang tidak baik, semoga mati dalam kandungan. Dan waktu anak saya ini hamil 4 bulan, si Mehmet itu, saya bermimpi. Bermimpi melihat tulisan emas lafal Al-Hamid di sebelah, di depan saya. Waktu itu saya tidur kepala ke timur, di sebelah selatan. Setelah bangun saya ngomong sama istri saya. Dan begitu anak saya lahir, saya kasih nama Abdul Hamid Hidayatullah. Dan salah satu yang saya dapatkan hidayah dari anak saya. Nah dari situ pas lagi memeluk anak saya, ya Allah, saya yakin anak saya tidak akan mati. Karena ini pemberian sesuai mimpi yang saya, sesuai mimpi saya. Dan saya minta kepada Allah, berikan anak saya kesempatan untuk hidup agar dia punya kesempatan untuk memperjuangkan kebaikan. Saya siap dan ikhlas ridho anak saya yang kau ambil ya Allah dalam saat dia sudah berhasil memperjuangkan kebaikan. Situ saya yakin anak saya nggak akan mati. Sambil memeluk anak saya, pas mau masuk ke PHC, rumah sakit PHC, mau masuk ke kiri kanan itu, saya ingat sama kelakuan saya, perbuatan saya, bahwa selama ini waktu saya habis karena sabung ayam. Untuk tidur sama anak saya kadang nggak sempat. Non-stop 24 jam ngasah pisau, habis pisau rawat ayam dan seterusnya. Setelah siap semuanya berangkat ke sabung, pulang paling seminggu, belum tentu saya bisa main sama anak saya. Padahal masa-masa kecil anak saya itu nggak bisa diulang lagi. Iya. Kalau anak kita udah umur SMP, SMA udah bukan anak kita, udah nggak bisa ngumpul sama kita. Dia masa-masa kecil sama itu nggak bisa sama mereka. Di situ saya merasakan saya sudah melakukan kesalahan besar. Ya Allah, asal anak saya selamat hidup, ya Allah, saya akan berhenti main ayam. Dan ayam-ayam saya mau saya jual. Dan itu saya masih belum sadar bahwa kesalahan saya karena nggak ngeluarin santunan. Begitu ya, anak saya udah 6 hari di rumah sakit, udah sadar. Saya suruh sama istri saya suruh lihat bilnya, biayanya. Dan kebetulan ikut asuransi. Begitu dilihat biaya rumah sakit itu persis dengan saya ngeluarin santunan. Waktu itu habis 16 juta. Jadi kalau pas posisi normal kadang-kadang saya sampai 19 gitu ya. Dan saya bilang sama istri saya, walaupun keadaan kepepet seperti ini, hanya istri saya bertekad udah semuanya kita kasih. Pulang langsung kasih. Setelah 1 hari anak saya nyampe rumah, ada temen pondok saya ke sini. Katanya ada salam dari Kiai mau minta pendapatnya tentang pembangunan kampus di pondok itu. Dan kemarin beberapa hari yang lalu Kiai telepon saya waktu dia mau berangkat ke Baitullah bahwa katanya ngajak teman-teman rombongan itu untuk mendoakan kamu supaya kamu cepat berhenti main ayam. Jadi kalau saya hitung itu persis kejadian itu guru saya pas di Mekah. Itulah yang membuat saya, salah satu penyebab saya berhenti main ayam. Ya, semua orang-orang pada heran kenapa kok spontan mendadak gitu. Termasuk saya itu Kak Soleh.
Semua keluarga saya juga hebat. Iya. Cuman nggak mudah itu. Perang. Sampai istri saya ketawa. Ada ayam-ayam simpanan saya yang saya anggap bagus, itu saya simpan, saya sembunyiin. Eman ini kalau dijual. Alhamdulillah ayam sudah mau laku semua, corona masuk. Ya, karena memang berhenti dari dunia seperti itu, apa yang kita senangi itu sangat-sangat tidak mudah itu. Kalau keluarganya heran, termasuk saya juga salah satu orang yang heran kenapa Kak Soleh bisa berhenti dari dunia sabung ayam. Ya kalau orang bilang kan begini, pas lagi di puncaknya kok berhenti. Iya. Ibaratnya tinggal panen. Ya mohon maaf. Kalau saya mau jual ayam pakai merek Abdi Jaya, meskipun ayam-ayam sembarangan bisa laku mahal. Iya, iya. Ibaratnya tinggal metik buahnya kok berhenti. Semua teman-teman, banyak teman-teman di luar tuh yang nggak menyayangkan. Karena dianggap ya orang yang mewakili Indonesia di dunia sabung internasional. Ada yang membanggakan juga, tapi saya bilang saya tidak bangga karena ini sebuah kesalahan. Apa mau saya banggakan? Iya. Itu klarifikasi dari Kak Soleh ya. Kenapa berhenti dari dunia sabung ayam, dan juga kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ini ada beberapa berita di beberapa hari yang lalu Kak Soleh ya, bahwasanya PMB atau Pemuda Madura Bersatu sempat viral ya di Bangkalan, melakukan aksi-aksinya dengan aksi heroik dan juga kebenarannya, aksi membela kebenaran seperti itu. Ini minta tolong dijelaskan Kak Soleh, apa sih alasannya membangun PMB itu Kak Soleh? Terinspirasi dari apa PMB itu? Atau Pemuda Madura Bersatu? Itu sebenarnya mimpi saya mulai kecil. Tujuan saya membangun organisasi ini ingin menggugah pemuda Indonesia, bukan hanya Madura, bahwa selama ini kita terlena. Ibaratnya kita mimpi indah, ya, tapi begitu bangun, apa yang kita miliki sudah tidak ada. Dan tujuan saya mendirikan organisasi ini untuk menyatukan pemuda di seluruh Madura khususnya, pada umumnya Indonesia, dimanapun warga Madura berada. Bahwa dengan bersatu kita akan kuat. Karena tantangan ke depan ini sangat berat. Iya, iya. Tanpa menyatukan pemuda itu tidak mungkin kita bisa menjadi pemain di daerah sendiri. Terus yang kedua, saya ingin menggugah seluruh lembaga masyarakat khususnya yang ada di Madura. Bukan saya mengatakan lembaga itu tidak baik. Saya ingin menjawab bahwa stigma masyarakat saat ini sudah tidak mempercayai dengan organisasi kemasyarakatan itu. Karena kebanyakan masyarakat menilai mereka yang mendirikan organisasi itu identik dengan hanya mengatasnamakan kepentingan masyarakat, tapi sebenarnya kepentingan pribadi yang mereka perjuangkan. Dengan harapan semoga dengan hadirnya Pemuda Madura Bersatu ini, bahwa masih ada organisasi masyarakat yang betul-betul fokus memperjuangkan nasib orang yang lemah. Setuju. Memang apa yang kita alami di zaman sekarang ini memang sudah terjadi banyak krisis kepercayaan Kak Soleh ya. Terutama buat rakyat Indonesia sendiri, karena memang ini udah rahasia umum juga buat seluruh masyarakat Indonesia apa yang sudah terjadi di Indonesia dan di Bangkalan sendiri khususnya. Seperti itu. Ya karena organisasi itu identik dengan preman. Itu yang ada di benak masyarakat. Rebutan wilayah, rebutan jabatan, dan lain-lain. Dan alhamdulillah Pemuda Madura Bersatu sampai saat ini kita bisa membuktikan bahwa kami bukan preman.
Hanya keinginan kami ingin menjadi pemuda yang bermanfaat. Dan harapan kami ke depan mudah-mudahan pemuda Madura Bersatu ini bisa melahirkan pemuda-pemuda yang betul-betul peduli terhadap kaum yang lemah. Amin, amin, amin. Baik dia mau jadi pemimpin, pengusaha, dan lain-lain. Ya, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya Kak Soleh ya. Ini kebetulan sudah lama berita ini yang saya dengar ya. Mungkin orang-orang sekitar juga sudah banyak yang mendengar ini Kak Soleh mengadakan program bedah rumah. Seperti itu Kak Soleh. Karena memang di tetangga sebelah saya, di tetangga desa saya, tepatnya di Desa Gelintong, itu juga ada yang dibangun katanya dari Kak Soleh sendiri juga. Itu apa sih yang bisa memotivasi Kak Soleh untuk membantu bedah rumah dan juga membantu orang-orang yang tidak punya, santunan, anak yatim, kaum duafa? Itu apa sih yang sebenarnya terinspirasi dari apa? Sebenarnya kalau itu dari karakter saya mulai dari kecil, SD. Itu kalau melihat orang tua, saya nggak tegaan. Itu awalnya. Itu karakter dari kecil, masa kecil saya. Terus bedah rumah itu, saya terinspirasi itu juga tidak lepas dari penyebab waktu saya mau main ayam. Saat saya tinggal di atas waktu bangun kandang pertama dengan tujuan ingin mengalihkan perhatian ke dunia malam, itu saya ada kedatangan tamu ibu-ibu waktu itu membawa ayam jantan, dan ayam itu mau dijual gitu. Nah setelah saya tanya, ini ayam nggak layak untuk diadu Bu, saya bilang gitu. Tapi orang tuh mendesak, kayaknya butuh banget, Butuh uang ya. butuh uang. Ini saya beli dengan harga 200.000. Tujuannya bukan untuk diadu, tapi untuk nolong orang itu. Ya, insya Allah tetangga saya. Nah dari situ, karena ada pertanyaan untuk apa sih sebenarnya orang itu kok kayak penting banget mau jual ayam. Hanya saya minta tolong ke anak-anak suruh ikuti Bu itu. Itu baru beberapa bulan saya tinggal di sini. Karena dari kecil saya merantau berpetualang, dan beberapa bulan tinggal di sini saya nggak tahu kondisi masyarakat di sini. Begitu diikutin, ternyata kata anak-anak, ibu yang jual ayam ini tadi masuk ke salah satu rumah warga, dan yang punya rumah sudah tua. Nah, setelah masuk itu dia keluar lagi dengan membawa ibu-ibu yang sudah tua. Ternyata begitu ditanya, uang itu mau dipergunakan untuk berobat. Karena nggak punya uang untuk berobat. Nah, dari situlah saya merasa sedih ya, bahwa banyak orang-orang yang butuh pertolongan di desa saya. Saya nggak berpikir di desa lain. Dari situlah, alhamdulillah Allah mengingatkan saya bahwa saya harus menolong mereka. Nah setelah itu, di setiap saya main ayam, saya bikin konsep. Bahwa konsep saya, setiap saya main ayam, saya harus menyisihkan untuk membantu orang 10% ketika menang. Setiap saya mengadakan sabung ayam, mengundang teman-teman, saya sisihkan 10% untuk buat kas desa. Gitu. Jadi tujuan untuk menolong orang-orang seperti itu. Iya. Waktu itu saya masih belum berpikir untuk bedah rumah. Karena saya yakin tidak ada orang Madura yang tidak memiliki tempat tinggal. Tapi kenyataannya banyak. Jadi kumpulkan aja, ini saya kumpulin sama itu sama kepala dusun. Ini tolong pegang uang ini, jaga-jaga kalau terjadi apa-apa biasa. Ada orang meninggal yang nggak mampu, bantu. Ada orang sakit tidak mau berobat, kita bantu. Pakai uang ini. Ada jalan rusak, pakai saya bilang. Nah suatu ketika saya mau berangkat ke Filipina, saya nazar, kalau saya berhasil, karena waktu itu hadiahnya cukup menjanjikan ya, total hadiahnya 15M International Derby. Jadi juara satu kalau solo, kalau tunggal itu bisa 5M. Ini kalau saya berhasil, sekian persen saya untuk bantu orang. Berangkatlah saya ke Filipina. Waktu selamatan mau berangkat, ada orang kesini membawa foto. Warga Kombangan.
Mau menunjukkan ini foto orang yang nggak mampu, Kak. Rumahnya ini sudah bocor semua, dinding ataupun atapnya. Bahkan dindingnya itu ditutup pakai plastik. Dan yang lebih membuat saya tergugah, rumah itu sudah mau roboh. Jadi rumah itu takut roboh, diikat ke bambu. Italen, takut roboh. Terus saya tanya, kira-kira habis berapa kalau betulin rumah ini? Ya sekitar 5 juta. Akhirnya saya bilang gini, ya sampaikan salam saya ke ibu itu. Saya nggak mau menyebutkan namanya, sudah almarhum orangnya. Iya. Sampaikan ke ibu itu salam saya. Doakan kalau saya selamat pulang dari Filipina akan saya bangunkan rumahnya. Itu awal saya, hati saya tergugah masalah bedah rumah. Berangkat saya ke Filipina, alhamdulillah saya dapat. Waktu itu juara 3. Pulangnya udah saya sisihkan uang itu untuk membangun rumah itu. Akhirnya saya panggil, saya panggil orang saya di sini, tolong kasihkan uang ini ke ibu itu, saya bilang. Saya kasih 5 juta waktu itu. Uang ini suruh gunakan untuk membangun rumahnya. Kalau kurang nanti kasih tahu. Dibawalah uang itu. Tapi akhirnya kembali, uang itu dibawa balik. Rumahnya sudah dibangun, katanya dapat bedah rumah dari Koramil. Cuman dia tadi berkeluh kesah, gitu. Apa keluhannya? Dia punya tanah sedikit di sebelah utara rumahnya itu digadekan. Dia tinggal sama anaknya, sama-sama janda. Digadekan ke tetangganya, dan sekarang ini diminta terus supaya tanahnya itu dilepas. Digadekan berapa? 3,5 juta. Akhirnya uang itu saya suruh kembalikan lagi. Sudah sampai kembali, kasihkan uang ini, suruh tebus tanahnya. Ditebus. Nah, dari situlah setiap bulan saya data orang-orang itu, yang orang yang nggak mampu, data kami bantu. Baik dari penghasilan sabung, hasilan kerja saya. Pokoknya saya nggak mikir. Yang penting saya bantu. Yang terpenting uangnya saya bantukan asal bukan hasil nyuri. Iya. Dan waktu itu saya nggak mikirkan dapat pahala atau tidak. Yang penting saya ingin bantu orang. Entah itu disebut ikhlas atau apa, saya nggak tahu. Yang penting saya mau bantu orang. Mau halal, mau haram, dianggap halal atau haram saya nggak ngurus. Nah, awalnya dari situ bedah rumah. Sampai karena saya juga menyadari bahwa saya juga hanya seorang hamba. Tugas saya akan membantu orang, meringankan beban orang. Nah, saya sarankan ke teman-teman PMB, anak-anak keluarga pemuda Madura Bersatu, cari orang-orang yang ciri-cirinya seperti ini. Insya Allah saya akan usahakan. Saya bantu santunan tiap bulan dan bedah rumah. Bahkan ada beberapa, bukan beberapa, lumayan banyak orang yang nggak punya tempat tinggal yang sudah kami buatkan. Sejauh ini ada berapa rumah Kak Soleh yang sudah dilakukan untuk bedah rumahnya? Saya nggak pernah ngitung. Hal-hal yang sudah keluar itu saya anggap sudah bukan milik saya, nggak pernah ngitung. Tapi perkiraan sudah hampir 30 rumah, kurang lebihnya. Dan itu nyebar di beberapa kecamatan. Iya. Dan ini karena waktunya sudah lumayan mepet Kak Soleh. Ya. Ke pertanyaan terakhir. Siap. Gimana tanggapan Anda tentang hukum atau pemerintahan di Indonesia, terutama di Bangkalan sendiri? Karena sedikit banyak sudah kita bahas tadi dari depan, bahwasanya memang sudah terjadi miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Contohnya seperti distrust, juga krisis kepercayaan tersendiri Kak Soleh. Itu gimana pendapat Anda? Kalau pendapat saya tentang hukum ya, Iya. diadakan hukum ini kan tujuannya agar tercipta rasa keadilan. Iya. Kalau mencari keadilan di dunia itu sulit. Karena keadilan itu hanya ada di tangan Allah. Iya, setuju. Namun penyebab ada ketidakadilan itu yang harus kita bahas. Kenapa di mana-mana ada orang yang merasa tidak akan punya keadilan? Orang yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Ya karena itu tadi.
semua pemangku kebijakan itu mungkin berangkatnya dari awal memang tidak untuk mengabdikan dirinya. Kalau mereka menyadari dan memposisikan diri sebagai seorang abdi, mereka akan memberikan yang terbaik untuk orang lain. Termasuk aparat penegak hukum, tentunya akan memberikan keadilan. Kalau memang dia tahu bahwa dia adalah seorang hamba yang diutus oleh Allah untuk memberikan keadilan. Ini salah satu penyebab bangsa kita itu terpuruk. Mindset, cara berpikirnya, bahwa kita menyekolahkan anak. Coba, kira-kira apa yang ditanamkan oleh orang tua kita kepada kita? Kalau yang sejauh yang saya tahu Kak Soleh itu ya, kalau tujuannya orang sekolah kalau di zaman sekarang itu ya ijazahnya, bukan ilmunya, seperti itu. Nah, yang ditanamkan karakter anak mau berangkat sekolah. Kenapa kamu harus sekolah, nak? Apa kira-kira? Biar dapat kerjaan seperti itu. Nah, itu kan? Iya. Biar dapat kerjaan dan ujung-ujungnya uang seperti itu. Nah, itu salahnya. Itu masalah kita semua, bangsa Indonesia. Kita bisa terpuruk gara-gara itu. Di setiap melakukan apapun, memperjuangkan sesuatu apapun, niatnya itu harus benar dulu. Kalau saya rinci secara ringkas, Indonesia, khususnya umat Islam, tersisih di negara sendiri karena gagal beragama. Kenapa saya bilang seperti itu? Gimana nggak gagal? Kalau anak kita mau masukkan ke tempat pendidikan, doktrinnya yang mereka tanamkan, nah, kamu harus sekolah. Kenapa harus sekolah? Karena dengan sekolah kamu nanti akan bisa memperjuangkan masa depanmu. Dengan tujuan apa? Memperjuangkan masa depanmu sendiri, keluargamu, orang tuamu, dan saudara-saudaranya. Padahal tugas dari Yang Maha Kuasa kepada kita, manusia yang ditakdirkan ke muka bumi ini adalah hanya seorang hamba. Tugasnya adalah memperjuangkan agama, supaya agama itu tetap tegak. Dan Allah menjamin siapa yang memperjuangkan agama, segala sesuatunya akan dijamin. Tidak perlu khawatir, itu janji Allah. Tapi kenapa oleh kita tidak dilakukan? Kita kan sebenarnya termasuk jadi umat yang ingkar. Begitu lahir, suruh sekolah tujuannya untuk menata masa depan sendiri. Agamanya dilupakan. Perjuangkan masa depanmu, bapak dan ibumu, adik-adikmu, kan itu kan? Iya. Tujuannya untuk pekerjaan supaya mendapatkan penghasilan. Begitu jadi pengusaha, di dalam otaknya hanya memperjuangkan diri sendiri. Kalau udah tertanam, meskipun merugikan orang lain, yang penting menguntungkan buat saya. Betul sekali. Apakah itu sesuai dengan perintah agama? Tidak sesuai. Ya. Itu yang saya sebut gagal beragama. Sesuai janji Allah, barang siapa yang mendapatkan harta dengan cara tidak baik, maka keberkahannya tidak ada. Kalau harta itu sudah nggak berkah, cepat habis, menyusahkan diri, kadang-kadang hartanya habis, dicabut oleh Allah, orangnya setruk. Buat makan anaknya jadi orang nakal, nyusahin orang tua, ya dan seterusnya, sampai binasa. Demikian juga, kalau kita menanamkan prinsip terhadap anak-anak kita, hanya pekerjaan dan penghasilan, begitu jadi pejabat, dia akan jadi pejabat perampok. Dia tidak memikirkan apakah itu merugikan masyarakat, atau tidak. Yang penting menguntungkan bagi dia. Minimal menguntungkan bagi pribadinya, keluarganya, golongannya, partainya. Itu yang membuat bangsa kita itu tersisih, terutama umat Islam. Kalau kita patuh, mampu menjalankan perintah agama, kita akan sejahtera sesuai dengan janji Allah. Misalnya jadi presiden, karena takut dengan ancaman Allah, dia akan jadi presiden yang baik, akan membela masyarakat orang-orang yang lemah. Hadirnya seorang pemimpin itu supaya apa? Supaya yang lemah tidak diinjak-injak. Tapi kenyataannya di negara kita, hukum hanya tajam ke satu sisi, tapi tumpul ke satu sisi. Terutama tumpul kepada yang kuat, tajam kepada yang lemah. Nah, di mana kehadiran seorang pemimpin? Tugas seorang pemimpin membela yang lemah. Kalau saya mau cerita sedikit, saya sangat miris menjadi umat Islam.
Padahal Islam itu punya kebanggaan. Gimana itu mirisnya Kak? Umat Islam punya kebanggaan 3 ormas besar yang sekarang FPI sudah dibubarkan. Kita umat mayoritas di Indonesia 80%. Iya. Yang seharusnya kita jadi pemain, tapi nyatanya kita jadi penonton, bahkan jadi budak Kak Sob. jadi budak di negara sendiri. Kenapa? Karena kita tidak gagal beragama. Orang-orang Islam yang menjadi pemimpin hanya sibuk memperjuangkan pribadinya. Itu kan sudah sebuah kesalahan, tidak sesuai dengan ajaran agama. Itu kesalahannya. Sampai kita umat mayoritas di Indonesia ingin mendirikan tempat ibadah, tempat pendidikan harus, mohon maaf, sampai ngemis-ngemis. Kalau kita mau melihat mulai dari Suramadu ke timur sampai ke Sumeneb, ada beberapa portal tempat orang mau di jalan itu dihitung ada berapa. Di mana-mana ada orang minta-minta amal. Kita loh umat mayoritas. Satu-satunya umat beragama yang ketika ingin membangun tempat ibadah, hanya umat Islam yang minta-minta di pinggir jalan. Padahal kita mayoritas Islam ya. Mulai dari kepala dusun, kepala desa, dan seterusnya sampai ke presiden umat Islam. Anggota DPR mayoritas umat Islam. Jadi saya kadang-kadang malu. Umat Islam identik dengan proposal. Kita punya NU, punya Muhammadiyah. Sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Kita punya DPR banyak. Nah, yang sangat miris ini di desa. Iya. Lebih miris lagi ketika ada orang meninggal dunia dan dia tidak mampu. Yang datang untuk taksisnya sedikit, yang tahlil sedikit. Iya, betul. Seharusnya orang-orang yang lemah seperti itu kita datang, kita bantu, dan kita doakan. Tapi kalau orang kaya meninggal, iya, penuh. Buntulubun Nabi Jaibon jamu tuh. Ini yang saya sebut gagal beragama. Nah, tokoh-tokoh panutannya juga, kalau saya lihat gagal. Kenapa? Seharusnya mereka yang punya akses ke pemerintah, bantulah tempat-tempat pendidikan yang di bawah. Di Bangkalan itu terbalik. Orang yang lemah membantu yang kuat. Salah satu contoh. Ini pendidikan madrasah, ini yang pesantren besar. Iya. Nah, yang ustadz ini punya uang pas-pasan mau membangun sekolahnya pun harus swadaya minta ke wali murid. Wali muridnya juga orang-orang nggak mampu. Mau minta bantuan ke pemerintah, nggak punya akses. Tapi tidak dibantu oleh kiainya yang besar. Ketika madrasah yang kecil ini mengadakan acara intihanan, kiai yang punya pondok besar, yang punya akses ke pemerintah ini datang. Yang memberi uang bukan kiainya, bukan kiainya, tapi ustadznya yang lebih susah memberikan uang terhadap kiainya. Ini kegagalan. Kita nggak bisa bangkit kecuali yang kuat membantu yang lemah. Kan ajaran agama yang lemah harus dibantu oleh yang kuat, yang miskin dibantu oleh yang kaya. Itu kalau mau ingin sejahtera. Kalau di Bangkalan kan terbalik. Kebalik ya. Orang-orang yang kuat nerima sedekah dari orang-orang yang kaya, nerima sedekah dari orang yang miskin. Yang miskinnya tambah miskin. Bukan saling mengukuhkan. Gimana bisa kuat? Nah, jadi gerakan pemuda Madura Bersatu ini memberikan contoh bahwa orang-orang yang lemah sesuai perintah agama wajib dibantu oleh yang kuat. Bukan yang kuat membodoh-bodohi yang lemah.
Kalau ini terus-menerus, kita akan jadi umat mayoritas tapi tersisih. Jadi masukannya buat Bangkalan sendiri, agar Bangkalan sendiri bisa jadi kota yang lebih maju dari segi mungkin agamanya, mungkin ada masukan atau pendapat? Masukan saya, ini kan sudah kegagalan sudah berpuluh tahun. Di setiap kegagalan ini tidak lepas dari pertanggungjawaban seorang orang yang berilmu. Paham nggak? Iya, iya. Ketika ada pemimpin yang dolim, yang tidak memposisikan dirinya sebagai seorang hamba, seorang pelayan, maka yang wajib mengingatkan orang-orang yang berilmu. Ketika ada orang tua mendoktrin anaknya, "Nak, kalau kamu mau berangkat sekolah, ini tujuannya supaya kamu mendapat pekerjaan." Itu tugasnya orang-orang yang berilmu mengingatkan. Nah, kalau ini dibiarkan, suatu saat di akhirat siapa yang bertanggung jawab? Sesuai amanah, ada 3 perkara yang harus besar tanggung jawabnya. Orang-orang yang berilmu yang tidak mampu menjalankan ilmunya dan tidak mampu menebarkan ilmunya terhadap orang lain. Jadi artinya, ketika peradaban manusia ini rusak, dan di situ ada orang yang berilmu yang tidak menyampaikan ilmunya, tidak mengingatkan, maka dialah bertanggung jawab dia sendiri. Jadi setiap kerusakan di muka bumi ini tidak lepas dari tanggung jawab orang-orang yang berilmu. Itu yang kedua, orang yang punya pangkat, jabatan. Ketika wewenangnya tidak digunakan untuk membela yang lemah, maka dialah nanti yang akan bertanggung jawab. Dan dia akan berhenti dengan, setelah dia selesai jabatannya, akan berhenti dengan kehinaan. Terus yang ketiga, orang yang berhak punya harta tidak mampu membagikan hartanya terhadap orang yang lemah. Jadi sebenarnya kesalahannya, kalau kita sama-sama memposisikan diri sebagai seorang hamba, mulai dari pejabatnya, tokoh ulama, tokoh masyarakat, pemudanya yang masih sekolah, dia calon seorang pejuang yang nantinya setelah dia selesai mencari ilmu akan menggunakan ilmunya untuk jalan pengabdian, untuk mengabdikan dirinya. Begitu jadi jaksa yang baik, karena tujuannya untuk memberikan keadilan. Jadi yang harus dibenahi khususnya di Bangkalan ini, niat dari nol melangkah untuk mencari ilmu, tanamkan nilai-nilai pengabdian. Bahwa hidupmu yang sementara ini di dunia yang diperintahkan oleh Allah untuk mengabdikan dirimu, memperjuangkan agama, bangsa dan negara, bukan untuk mencari nafkah hanya untuk kepentingan pribadi dan keluargamu. Kenapa? Kalau kita sudah memperjuangkan agama, rezekinya akan ikut. Iya. Jadi pemimpin yang baik, rezekinya akan ngejar. Karena harta yang baik itu akan datang kepada orang yang pantas, bukan dipaksakan. Kebanyakan kan dipaksa, bukan haknya dipaksa-paksain. Ini yang terjadi di Bangkalan saat ini, kalau saya lihat, ya krisis moral. Karena hak-haknya orang lemah nggak dibela. Seperti yang saya bilang tadi, yang mampu dibantu sama yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Itu terbalik. Kenapa seperti itu? Karena memang dia memposisikan dirinya sebagai seorang raja. Bayangkan kalau seorang pemimpin dia memposisikan seorang raja, pasti minta dilayani, makan minta disuapin. Lebih-lebih kalau ada tokoh agama yang memposisikan dia sebagai seorang raja, mintanya selalu dihargai dan seterusnya, tapi dia tidak pernah memberikan contoh dengan perbuatan dan tindakan bahwa saya loh hanya seorang pelayan, tugas saya mengajari Anda, tugas saya adalah menebarkan ilmu saya supaya Anda jadi seorang yang selamat. Bahkan itu sendiri sekarang sepertinya kalau yang saya lihat Kak Soleh ya, itu sudah tidak tertanam, bahwasanya nilai pengabdian itu sudah tidak tertanam. Bahkan banyak pejabat-pejabat ya seperti tadi ingin memperkaya dirinya sendiri saja, seperti itu, tanpa mempedulikan orang-orang yang lain, baik orang yang lemah maupun orang-orang yang menengah seperti itu. Makanya dengan kehadiran PMB ini, Pemuda Madura Bersatu, saya berharap dengan sedikit rezeki saya yang ada, kadang saya berikan kepada teman-teman ini, berikan kepada orang-orang yang tidak mampu sesuai data yang kami simpan. Supaya apa?
Saya memberikan contoh dengan perbuatan tanpa harus ngomong. Ketika adik-adik saya yang mengantarkan bantuan ke masyarakat ini, saya yakin hatinya akan tersentuh melihat penderitaan mereka. Lebih-lebih yang masih sekolah. Otomatis dia akan berkata, masih banyak orang-orang yang teraniaya, yang butuh pertolongan. Nanti kalau saya sudah selesai sekolah, itulah yang akan kami perjuangkan. Tanpa saya harus ngomong. Karena dia bersentuhan langsung dengan orang-orang yang menderita. Otomatis kan masa nggak tersentuh hati. Iya. Oh, anak saya aja, si Mehmet itu, setiap saya bedah rumah saya bawa, suruh bantu-bantu. Begitu saya tanya, nak kamu kalau besar mau jadi apa? Saya mau jadi dokter, Pak. Saya mau kasih obat orang-orang yang nggak mampu itu berobat gratis. Anak saya, padahal saya nggak pernah ngajarin. Kasihan Pak orang-orang itu. Dia timbul rasa kasihan karena memang langsung berinteraksi langsung. Bukan hanya saya kasih halusinasi. Nah, kalau besar nanti kamu harus jadi dokter yang baik. Tolonglah orang-orang yang nggak mampu. Dia kan bertanya, orang yang nggak mampu itu seperti apa? Wujudnya seperti apa? Tapi kalau dia turun langsung, ikut bapaknya, diberi contoh. Inilah orang-orang yang harus kita tolong. Walaupun dengan perbuatan, dengan tempat ucapan. Saya tunjukin, nak, orang itu tinggal sendirian, dia nggak punya rumah, dia nggak punya penghasilan, kasihan. Nah, ini yang disebut contoh melalui perbuatan dan tindakan. Kalau cuma bayangan, halusinasi kan. Suatu saat kalau besar kamu jadi polisi. Supaya apa? Kamu bisa menghukum orang-orang yang nakal. Tapi tunjukin maling itu seperti apa, perampok seperti apa. Iya. Dan orang yang dirampok sakitnya seperti apa. Itu namanya perbuatan. Saya kira itu obatnya untuk di Bangkalan. Iya. Harapannya Menanamkan nilai-nilai pengabdian terhadap anak-anak kita. Terus yang kedua, kasih mereka contoh melalui perbuatan dan tindakan. Karena sekarang ini banyak orang yang berilmu tapi tidak mampu melaksanakan. Hanya bisa menyuruh dengan ucapan tapi dia tidak pernah melakukan dengan perbuatan. cuma teori saja. Teori. Kalau teori kan nggak bisa dilihat. Iya. Yang bisa dijadikan bukti, jadi contoh itu perbuatan. Jadi kesimpulannya Bangkalan ini semoga kedepannya bisa menjadi kota yang lebih baik ya, dan juga pentingnya menanamkan Keteladanan. Iya, keteladanan dan juga nilai moral kepada anak-anak kita. Ya. Seperti itu Kak Soleh. Ini juga generasi muda yang akan melanjutkan kinerja-kinerja para sesepuh kita. Seperti itu Kak Soleh. Mungkin cukup seperti ini Kak Soleh ya. Semoga keluarga besar Pemuda Madura Bersatu juga semakin solid, semakin kompak. Amin, amin Allah. Semakin dilancarkan rezekinya untuk membantu kaum-kaum yang lemah. Amin. Dan juga Kak Soleh sendiri semoga keluarganya diberikan rezeki lebih juga ya Kak Soleh. Amin. Terutama rezeki sehat. Iya, amin. Dan juga terima kasih Kak Soleh ya. Ini mewakili Rai Buta Official juga mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya buat ngobrol santuy bersama kita di sini Kak Soleh ya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.